Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Benteng Basia, Salang Pelestarian Budaya. Jadi kesempatan malam hari ini kita kedatangan teman dari pencinta pemerhati pusaka. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalau teman yang ada di sini memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Tapi Deng, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Dempagala, asal dari Makassar. Oh, iya, iya. Tapi saya Anjas dari Jalan Tangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya dari Tangala. Tanggal. Iya. Jadi ada 3 teman ini dari artinya tempat yang berbeda, kampung berbeda. Iya. Tapi siapa tahu ada yang mau bertanya masalah pusakanya atau apanya, badiknya apanya. Tapi Deng, saya mau bertanya, Iya. apakah Badi berasal dari bahasa Makassar Iya. atau memang ada penamaan yang Iya. asli? Yang asli. Iya. Jadi tabendi. Jadi kalau untuk pusaka di Bugis itu kawali. Kalau kita di Bugis kawali, nah kawa wali-wali. Sedangkan kalau untuk Makassar, ada catatan dalam kitab Makassar itu, di situ yang artinya satu pembahasan itu kuat dari dimana kita mengambil referensi. Tidak bisa artinya menciptakan atau memberi pendapat ke orang tanpa referensi yang kuat. Nah, dari manuskrip, tutur. Di sini ada pembahasan 9 Jumadil Awal 1151 Hijriah atau 1738 Masehi. Karek Majannang nalapa kilimanna passapu nampa najama kuranga napanai kiri ulunna nampa na bu tobokna nampa napanaun rejek nika. Jadi kalau untuk Badi Makassar yang kuat referensinya itu kalau dia Badi Makassar Tobo, jadi nama tuanya itu yang didapat Tobo. Jadi penamaan Badi sendiri ini, karena saya pribadi kalau untuk nama Badi banyak kitab pernah saya baca dan penamaan Badik itu tidak pernah saya dapat, tidak pernah. Di dalam lontar apa belum pernah saya dapat bahwa Badik. Jadi kalau saya pribadi beranggapan Badik ini penamaan masuk. Dan ada beberapa pendapat. Cuma pendapat ini tidak kuat referensinya. Jadi saya pernah berdiskusi, penamaan Badik ini katanya merampung. Dia rampung semua, Badik Bugis, Badik Makassar, dia rampung ke semua. Sedangkan dalam kitab, kalau untuk Makassar itu sendiri, yang ada itu Tobo. Tobo. Contoh, ini Tobo Ki. Tetap dipakai nama Tobo. Si Tobo Ki. Dipakai nama Tobo. Si Tobo artinya baku tikam. Tapi kalau untuk penamaan Badi itu sendiri, kalau asal siapa yang memberi nama dan masuk di Sulawesi di Tanah Bugis Makassar itu kapan sampai hari ini tidak kuat, tidak jelas. Apa tahu masih ada pertanyaan? Apa boleh ditanyakan? Jadi kata Badi yang sebenarnya ini berdasarkan nama di daerah Makassar pada zaman dulu ini Tobo. Tobo. Jadi Badi kalau di zaman dahulu itu zaman kerajaan, apalagi tadi seperti yang ada yang ada dalam data itu penamaan Tobo. Terima kasih banyak penjelasannya. Jadi kita kembali ke Bontoala. Jadi Bontoala, Badi Bontoala ini kalau dilihat gagangnya mirip dengan
gagang Bugis. Kalau dilihat dari Balembeng, di sini sudah ada perbedaan. Jadi kalau di gagang yang membedakan itu, yang di sini kayak peletakan perbedaannya. Di sini, di lekukang. Nah, kalau dia Bugis itu agak masuk, agak masuk di sini. Nih. Nah, kalau bentuk di Warangka, seperti ini bentuk gagang Bontoala. Terus di pusaka ini artinya sangat istimewa karena sisi atau sifat yang bagus berada di dalam pada saat ditapi. Karena kalau kita matapi besi kan di dalam begini. Jadi sisinya itu sifat yang bagusnya ada di dalam. Jadi kalau untuk rancang bangun sebenarnya Bontoala ya seperti ini. Jadi kalau untuk pamor, kalau dilihat dari pusaka ini, membawa 2 pamor. Kalau di sebelah di dalamnya, dia bawa pamor loro jene. Kalau untuk di luar, pamor di luarnya, biasa orang-orang Makassar menyebutnya itu lapisi ramman. Lapisi ramman. Jadi untuk pamornya, biasa juga disebut parinrim pamor. Jadi digolongkan parinring pamor. Digolongkan parinrim Pamor ya, karena memang memiliki dua sisi pamor yang berbeda. Dua sisi pamor yang berbeda, cocok. Nah, masalah apa sisi itu, jadi kesimpulannya sisi ini sisi yang dikatakan baik itu berdasarkan peletakannya pada bilah tobo ini sendiri. Jadi sisi yang bagus itu di mana dia bertempat. Karena kalau belum pulang, di mana dia bertempat. Kalau dia di pangkal tunggal itu ulah tepu, ulah mompok. Kalau dia seperti ini, batu lapak belum pulang itu ulah mompok. Ulah mompok itu pas di hitungan 14 bulan itu sangat terang. Jadi ada artinya tuahnya seperti kewibawaan, kerejekian, kesejahteraan, kemakmuran mengarah ke situ. Jadi untuk parindring itu ada 2, ada parindring pamor dan ada parindring baja. Jadi kalau dia parindring baja, sebelah berpamor di sebelah baja. Kembali pada sisi belum pulen dan apa batu lapak sendiri. Nah, selama ini kan kita terutama saya pribadi, pemahaman saya yang dikatakan besi atau pusaka yang memiliki bulan pulen dan batu lapak itu sudah merupakan sisi yang baik. Setelah diskusi dan pembelajaran yang Daeng sampaikan tadi, saya juga baru paham bahwasanya bulan pulen dan batu lapak itu sendiri itu pun bisa dikatakan baik dan buruk, ternyata berdasarkan penempatan pada bila pusaka tersebut jadinya. Cocok. Tapi Deng, saya kembali mau bertanya deh. Saya tertarik mempertanyakan masalah warangka. Apakah setiap ukiran yang ada pada warangka mempunyai makna tertentu? Tapi penjelasannya deh. Jadi kalau untuk ukiran pada bila Bontoala ini bunga paku. Jadi bunga paku ini hampir semua daerah memakainya. Ini bunga paku. Selain dia simbol bunga paku itu bunga besi, bunga paku itu artinya semua kalangan bisa memakainya. Kasta tinggi, menengah, rendah, bisa semua. Terus dia sebagai simbol kesuburan, kemakmuran, itu bunga paku. Jadi kalau bunga yang dia pakai bunga paku. Terima kasih nih penjelasannya deh. Apa deh? Tanya nih. Apakah setiap pamor dalam tobo
cocok untuk penggunanya semua. Jadi pamor ini pada intinya pamor ini masing-masing punya kelebihan. Jadi kalau pamor dibahas untuk meninggikan dan merendahkan derajat itu tidak ada, karena masing-masing pada fungsinya, masing-masing ada kelebihan-kelebihannya ini pamor. Adapun untuk kecocokan itu dia di mana dia bekerja, di mana dia artinya pekerjaan apa pekerjaannya. Seperti orang yang berkarir di pemerintahan. Cocoknya itu kalau kita di Bugis balor raja. Pamor badi raja, balor raja. Balor raja ini dia ria rajai tapi ini. Artinya disegani, dihormati, dan dihargai. Nah, itu pamor balor raja. Sedangkan di atas balor raja ini ada juga pamor yang selama ini dianggap biasa. Ini pamor. Kalau kita orang Bugis, lekuase, daungase. Orang-orang Makassar, lekuase. Dalam lekuase ini, dalam pembahasan lontar itu membawa 3 kelebihan. Jadi lekuase ini, kalau orang-orang lu mengatakan orang kalla. Ria rajai tapi ini maelo ria barang perangan nonroi si poranengan. Ini lekuase. Pemiliknya akan disegani, dihormati, dihargai. Nonroi si pak barang perang itu mengarah ke kesejahteraan hidup. Terus punya jiwa sifat kesatria. Nonroi si pak oranengan. Nah, itu pemahaman di dalam lontar. Karena kita selama ini artinya membahas pusaka berdasarkan lontar. Jadi itulah penamaan kalau untuk Bugis, Kawali, dan kalau untuk Makassar, Tobo. Jadi kalau untuk di depan kita ini ada Dede Taeng, ada Capaga, ada Bontoala. Jadi ini kalau kita bercerita Bontoala, ini Bontoala ori sepuh dan luar biasa karena di tempat ini dari meteorit, iron meteor, dan ada beberapa batu lapak bulan-bulan yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau yang ini koleksi, ya salah satu artinya tidak diragukan bahwa penempanya Kalapak dan Mangapa. Dan ada juga satu koleksi pusaka di Tanah Bugis ini di Bone, perbatasan Sopeng Bone, Palak Poe. Ini adalah salah satu karya pandai ternama. Luar biasa ini. Jadi ini pusaka ini adalah karya Pandrekana almarhum. Jadi badik, kalau kita membahas badik, badik ini artinya senjata suku Bugis Makassar. Jadi di Bugis ini, kalau kita di Bugis itu kawali, kata kawali ini, nah kawa wali-wali, artinya dengan adanya kawali atau badik di pinggangnya, dia artinya dia bawa ke kebaikan. Badik ini, kawali ini ikut ke keburukan, kawali ini ikut. Jadi dah kawa wali-wali. Itu di Bugis seperti itu makna dari kawali. Nah kawa wali-wali. Kata nakawa itu melekat. Jadi kata nakawa itu artinya ini badik melekat di badan. Berarti biasa disebut di tapi. Itu dalam bahasa lontar tua itu kawa, senjata yang melekat di badan tak, itu kawa. Jadi ada kawali, ada ampekale. Jadi kalau ampekale itu badik yang ditempa untuk
pemiliknya dikhususkan APKale, artinya dipesan khusus. Jadi pemiliknya itu biasa ditanya hari lahirnya, baru di tempat itu pusaka. Seperti badik yang dibawa saudara kita oleh Pagala, ini digolongkan APKale, artinya badik yang ditempa khusus untuk dirinya. Jadi kalau kita bercerita badi mengarah ke beberapa tingkatan atau derajat pusaka tersebut. Seperti mana mas seseorang. Mana mas seseorang ini artinya sudah 4 lapis sampai 5 lapis yang pegang kini badi. Badi atau keris atau sapukala. Kalau mana artinya mana ini dari bapak turun ke anak, itu mana. Terus di bawahnya itu seperti ini, APKale, badi yang terpesan khusus untuk si pemesan. Dipesan khusus bagaimana keinginannya, harapannya, seperti itulah APKale. Setelah itu di bawahnya lagi badi yang diamanahkan. Dan untuk para pengoleksi kan ada beberapa pusaka dia simpang, di situ dari artinya ada juga memakai bahasa piati. Dia suka itu badi, dia mahar, dia simpang, itu piati. Di dalam badik ini ada beberapa sisi, ada beberapa sifat di dalam pusaka. Contoh kalau seperti koleksi Panjas, di sini ada badi buntu ala sepuh. Jadi dia membawa ketandaan ulet tepu. Karena di belakang ada batu lapa, di depan ada belum pulang. Jadi mengarah juga ke belum pulang. Belum pulang itu biasa orang maknai kalau ada belum pulangnya bagus itu tidak juga. Tidak juga itu kalau pusaka ada belum pulangnya. Karena belum pulang itu kalau di Bugis ada ulam mompok. Terus ulet tepu. Jadi yang rawa ini ulet labu. Ulet labu itu batu lapak besar di depan, bulan-bulan kecil di belakang. Ini ulet labu. Akan ketemu peristiwa berdarah. Jadi sisi itu di besi tetap ada artinya yang dihindari, tidak bisa disimpang itu pusaka. Kalau kita bercerita ke sisi, kalau sisi pusaka, tidak semuanya juga bagus. Kalau batu lapa itu kan mengarah ke laki-lakian. Sedangkan belum pulang itu artinya yang cocok untuk yang di pemerintahan. Urat tua itu artinya semua kalangan, semua unsur, karena dia mengarah ke kehidupan, kesejahteraan. Urat tua belum pulang batu lapa. Jadi untuk membahas itu urat tua belum pulang batu lapa, dilihat dulu di mana posisinya bertempat. Karena ada kuma, kutu, tulang di kadera lawang itu sisi, dan ada beberapa sisi pada pusaka. Banyak. Selain sisi juga kita mengarah ke tempahan. Penempa-penempa terdahulu, ada beberapa itu masih diperdebatkan. Ini tempahan siapa, ini tempahan siapa. Tapi kalau seperti yang dibawa saudara Arya, jadi ini apa? Yang biasa dibahas itu dede apa, tapi apa itu sebenarnya? Kalapa dan mangapa, itulah penempanya. Jadi untuk pembahasan kali ini, mungkin kalau untuk membahas badi mungkin di lain episode kita bisa lanjut. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.